Halo semuanya, welcome back with Ryan Filbert, masih di RF Channel on YouTube. Kita di video kali ini akan membahas mengenai 3 penyebab utama dari cryptocurrency bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Thank you Anda terus menyaksikan daripada channel edukasi ini di RF Channel, dan juga Anda bisa mengakses semua daripada video ini tersimpan rapi pada playlist di aplikasi MyRF. Dan apa yang kita bahas pada hari ini adalah yang juga sering ditanyakan. Banyak orang yang bertanya kepada saya melalui WhatsApp saya di 089507080789 yang ingin mendapatkan suatu penjelasan kenapa koin-koin ini, kenapa cryptocurrency ini bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, oleh karena itulah video ini kita buat. Oke, pertama kita akan langsung saja. Saya ingin mengatakan bahwa Anda beruntung karena Anda bisa mempelajari sebuah studi kasus real dalam proses pembentukan harga cryptocurrency. Loh, emangnya ada hal-hal yang di dunia ini yang tidak bisa kita pelajari suatu studi kasus yang nyata dari pembentukan sebuah harga? Sebenarnya banyak di dunia ini yang dapat kita katakan bisa naik dan turun atas sesuatu harganya tanpa didasari dengan suatu hal alasan yang jelas. Karena latar belakangnya tidak jelas. Loh, Ryan, maksudnya bagaimana sih? Bukankah sampai dengan hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa cryptocurrency itu tidak memiliki suatu underlying? Misalnya, kalau Anda bicara mengenai kenapa ada harga dasar daripada properti, ya bisa disebut ada tanahnya, ada bangunannya, lalu ada ongkos bangunannya sehingga muncul. Itulah adalah underlying dan fisik yang jelas. Tapi bukankah cryptocurrency tidak memiliki fisik dan tidak memiliki underlying yang jelas? Oh, bukan. Kita tidak akan membahas dengan sudut pandang pembentukan harga itu. Tapi saya akan coba ceritakan dengan contoh yang membuat kita bisa mengambil angle yang berbeda. Apa maksudnya? Saya akan tanya kepada Anda. Berapa jumlah uang di rupiah di Indonesia saat ini beredar? Aha, kita semua sama-sama tidak mengetahui dengan pasti. Contoh, apakah Anda tahu berapa lembar jumlah uang seribuan yang beredar dan masih bisa digunakan? Karena ada yang rusak juga ya, kan ada yang namanya pemusnahan uang. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tahu kapan dengan tepat waktu cetak uang 100.000 rupiah? Ada yang dicetak dengan tepat dan kita tahu kapan waktunya? Atau kita bilang, oh itu adalah bagian dari confidentiality? Yes, betul. Dan itulah yang membuat, dari angle inilah yang membuat kita bisa mengatakan bahwa kalau Anda berbicara mengenai yang di dunia ini yang kita tidak bisa kuasai dengan pasti beritanya, yang rilisnya tidak kita ketahui, ya contohnya ya uang kertas yang ada di sekitar kita hari ini. Ya ini bukan hanya rupiah loh, tapi ya dolar juga. Ketika dilakukan namanya proses quantitative easing adalah kebijakan uang longgar, di mana bunganya diturunin, di mana biayanya dimurahin. Kita juga tidak tahu kalau ternyata harus dicetak uang lebih banyak, digelontorin ke masyarakat. Kita tidak tahu. Oleh karena itulah kenapa yang namanya uang kertas yang ada di kantong kita hari ini rawan sekali terjadinya kehilangan nilai. Kenapa? Karena ketika ada satu barang, maka nilainya menjadi ya barang ini. Tapi ketika ada duplikasi dari barang ini yang kita tidak ketahui, secara otomatis nilainya akan terbagi menjadi dua dong. Dan kalau ada pencetakan sesuatu atas barang yang bernilai ini menjadi tambah dua lagi yang kita tidak pernah tahu, secara otomatis yang ada di kantong kita akan berkurang nilainya. Nah, tapi bagaimana dengan studi kasus cryptocurrency? Cryptocurrency dari angle ini itu terasa sangat jelas. Kenapa? Karena kita bisa saksikan secara bersama-sama embahnya koin, yaitu contohnya Bitcoin itu sendiri yang ada dari tahun 2008 dan 2009. Maksimum supply-nya adalah 21 juta Bitcoin. Dan dapat disaksikan pada dompet wallet address mana poin-poin besar, koin-koin Bitcoin besar tersebut yang bisa di-tracking. Dan total supply berapa yang sudah turun ke publik masyarakat yang ada di dunia. Besarnya per saya menulis daripada video ini, membuat video ini adalah 18.729.500. Sudah sampai di blok keberapa yang di mining, yang diverifikasi terkait dengan general ledger-nya? Ada. Nah, kalau kita membandingkan di bagian ini, maka Anda menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena Anda bisa memiliki suatu digital asset yang jelas Anda sudah ada di bagian keberapa dalam perjalanan kripto ini sendiri. Oke.
Lalu yang kedua adalah kita berbicara mengenai bisa buruk dan bisa baik gitu ya. Di cryptocurrency adalah pertandingan tanpa aturan, di mana naik dan turun seperti apapun tidak akan ada suspensi. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke Bursa Efek Indonesia, kalau Bursa Efek Indonesia setiap saat akan ada proses pengawasan. Apakah baik dan buruk kita pinggirkan dulu. Kita bisa baik dan buruk di awal seperti saya sudah kemukakan. Bahwa di cryptocurrency kita pertandingan tanpa aturan. Naik dan turun seperti apapun tidak ada suspensi. Hanya karena apa? Ya hanya karena faktor-faktor pasar. Tapi kalau misalnya kita mengambil angle di Bursa Efek Indonesia saja, di Bursa Efek Indonesia adanya pengaturan. Ada yang disuspend akibat unusual market activity. Naik dan turunnya hati-hati. Kalau turun, ayo kita rehat dulu. Namanya market halt. Sehingga apa? Agar kita bisa mengambil keputusan yang rasional. Apakah bagus? Iya, bagus pada saat kita anggap itu bagus. Apakah buruk? Ya, kalau yang namanya turun harusnya turun aja dong. Biarkan yang melakukan demand and supply yang melakukan hukuman atau apresiasi terhadap suatu nilai. Betul dong? Misal begini. Ada hal yang misleading ketika kita membatasi harga saham RP50. Kenapa? Semua orang pemula datang mengira bahwa RP50 adalah harga saham yang murah. Kenapa? Karena ada kata-kata orang, belilah saham yang harganya murah. Tapi salah, harganya murah dibandingkan nilainya. Kan orang tidak bisa menilai. Orang pemula, saya nggak ngerti lukisan. Saya mana bisa tahu, ternyata koin yang jumlahnya 6, itu yang tidak bagus. Jumlah koin 7 dan iklan koin 9 adalah yang dicari. Misal. Meskipun ketika ada orang lain, koin 6 itu yang justru langka, Ren. Malah saya beli. Jadi belintir lagi gitu ya. Tapi maksud saya adalah, ada hal yang kadang misleading ketika dilakukan pembatasan. Misal, RP50 adalah murah. Padahal di pasar negosiasi saham, di bawah 50 ada banyak. Dan akhirnya orang membeli RP50. Malah jadi salah kan? Nah, karena aturan juga gitu. Jadi naik dan turun seperti apapun di cryptocurrency tidak akan ada suspensi. Di mana aturan tersebut diserahkan kembali kepada masyarakat publik kita semua. Baik dan buruk, saya nggak bahas sampai situ. Nah, kita akan langsung masuk ke hal-hal yang bisa menyebabkan cryptocurrency bisa naik dan turun. Yang pertama adalah sentimen. Contoh sederhana, kita tahu ada Elon Musk. Elon Musk itu tiba-tiba nge-tweet sebuah koin, Doge. Ya, tiba-tiba juga yang terjadi adalah sentimen orang menjadi terapresiasi beritanya terhadap si Doge itu sendiri akibat Elon Musk. Yang mana kita tidak tahu maksud dan tujuan Elon Musk menulis itu adalah apa, kita tidak tahu. Tapi sentimennya dijustifikasi secara bersama-sama menjadi sentimen positif. Naiklah tuh harga. Dan ada juga sentimen negatif. Ketika ada suatu larangan terkait dengan penggunaan kripto dan pembatasan di dunia, menyebabkan sentimen negatif. Apakah sebenarnya negatif? Nggak tahu juga. Tapi publik memikirkan hal itu adalah hal yang jelek. Turunlah harganya. Pertama, yang harus Anda perhatikan atas naik dan turun, sentimen. Yang kedua, nah ini adalah utilisasi. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa ada koin-koin yang memang ada fungsinya di dalam kehidupan kita. Cryptocurrency itu adalah part of digital revolution. Suka atau tidak suka, Anda mengatakan bahwa koin-koin ini nggak ada fungsinya. Koin ini ada fungsinya masing-masing. Tapi memang ada koin yang nggak ada fungsinya. Nah, kalau koin-koin yang ada fungsinya, kita harus mengerti dasar pembentukan koin itu atas apa. Kenapa sampai ada? Contoh Ethereum. Kenapa menjadi nomor 2 secara market cap terbesar hari ini di dunia? Karena foundernya Mr. Vitalik ini membuat suatu revolusi baru dari yang sudah ada dari Bitcoin. Dia mengambil konsep lain untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau misalnya kita melihat semakin bergunanya atas inovasi itu, di mana kebutuhan akan inovasi tersebut akan mengangkat atau mengapresiasi, dan tentunya semakin tidak berguna akan semakin dibuang, ya berarti akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari sebuah koin. Oke, jadi penting sekali mengenal utilisasi setiap kripto. Yang ketiga, nah pada akhirnya bukannya tanpa aturan, tapi ada suatu kesepakatan yang dibuat di awal, namanya rule of the game. Ada aturan tertentu pada koin
untuk mengatur supply and demand yang telah ditentukan di awal. Bedanya dengan yang hari ini ada di masyarakat, kadang aturannya dibuat di tengah jalan baru. Pak, bukankah ada terjadi seperti itu? Yes, oke, hard fork, oke, betul, siap, saya paham. Tapi kita singkirkan dulu yang itulah. Kita anggap adalah si koin ini dulu saja, yang aturannya sudah ditentukan di awal. Contoh, Anda bicara mengenai Bitcoin tanpa aturan. Betul, pembentukan harga naik dan turunnya. Tapi ada aturan di awal untuk mengatur supply dan demand yang sudah dipikirkan di awal. Yaitu apa? Konsep halving block. Di mana ada penurunan reward atas orang-orang yang melakukan proses mining setiap 4 tahun. Dimulai dari angkatan pertamanya adalah $50 per blok. Turun menjadi 25. Turun menjadi 12,5. Dan Anda pada saat ini berada di fase Bitcoin yang keempat untuk reward 6,25. Jadi, ada suatu kondisi, maka pada satu waktu akan menjadi semakin sulit. Bila sesuatu semakin sulit didapat, secara logika, supply-nya akan sulit. Ketika supply-nya akan menjadi sulit, maka demand-nya akan naik. Ini kan berarti hukum permintaan dan penawaran. Intinya adalah mau mengendalikan supply and demand. Dan tentunya supply and demand ini secara alami akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan sebuah koin. Oke, baru satu studi kasusnya dari halving block reward yang ada di Bitcoin. Contoh, kita juga bicara selain halving block ada juga namanya token burn. Token burn adalah sebuah mekanisme di mana sebagian koin akan dihilangkan, dimusnahkan, dan tidak bisa diutilisasi kembali atau digunakan kembali. Dan semua orang tahu. Nah, hukum demand and supply pada poin ketiga ini sebenarnya yang ingin dikendalikan. Garis bawahi. Nah, contoh yang token burn-nya mungkin menurut studi kasus kita berhasil, yaitu Binance. Binance Coin. Binance Coin sudah melewati burn ke-15 yang dilakukan setiap kuartal. Di mana burn yang ke-15-nya ini itu memburn atau menghanguskan atau memusnahkan nilai uang sebesar 593 juta US dollar. Ya, pada saat BNB price di 541.25 US dollar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah agar tidak terjadi oversupply yang sudah dibuat, dinyatakan di awal oleh si penyedia koinnya. Jadi, ketika terjadinya pengendalian supply ini secara alami dan diutilisasi koinnya, ya mau di token burn 1000 kali, kalau nggak ada utilisasinya kan artinya orang nggak butuh, secara otomatis akan bisa mengangkat harga. Ya kalau misalnya nggak dibutuhkan, secara otomatis akan gugur di poin kedua ya. Oke. Nah, event coin burn terdekat yang ingin kita bahas, tentunya kita mau mengambil edukasi dan apa menjadi peluang yang kita harus concern pada saat ini. Coba lihat, apakah ada event coin burn terdekat? Contoh salah satunya, TKO dari toko kripto ini juga memberikan konsep coin burn yang sama seperti BNB yang terjadi setiap kuartal. Dan Anda bisa baca di mana? Jawabannya harus bisa dibaca di light papernya. Nah, di light paper TKO itu diinformasikan adalah burning of TKO to reduce supply. Every quarter toko kripto will utilize a portion of trading volume generated on our crypto to crypto platform to burn TKO tokens. Up to 10% of TKO token supply. Up to, sampai dengan 10% akan di burn. Dan TKO akan mulai masuk masa burn yang pertamanya. Jadi, kalau Anda consider akan hal ini mungkin bisa menggerakkan harga, naik dan turun, maka Anda coba untuk pelajari terkait dengan TKO burn, TKO coin burn yang terdekat akan terjadi. Nah, saya juga akan cerita bahwa pada saat ini kita sedang ada campaign bersama toko kripto. Oleh karena itu saya akan menginformasikan bahwa toko kripto akan sudah ada rencana untuk melakukan initial public offering. Sebagai orang yang ada di capital market yang berinvestasi saham, saya juga senang bila ada semakin banyak perusahaan yang sahamnya listing di Bursa Efek. Yang pertama, kalau yang namanya toko kripto dan juga exchange juga bisa ikut listing di Bursa Efek, artinya ya ada suatu sinergi yang terjadi, bukan hanya si koinnya bisa exchange, tapi ternyata company-nya juga bisa kita awasi kinerja dan transparansinya. Ingat, perusahaan yang IPO, initial public offering, maka sahamnya bisa dibeli. Maka kalau kinerjanya jelek, maka juga perusahaannya akan dihukum dengan dihantam harganya untuk turun. Jadi ya saya juga
mendukung ya kalau misalnya ternyata exchange daripada cryptocurrency ini kan juga sebagai as a company, silakan bisa juga untuk IPO. Dan toko kripto terinspirasi dari kesuksesan Coinbase Global untuk melakukan IPO. Dan menurut informasi juga toko kripto sudah dalam posisi profit secara bukunya. Saya juga mendukung dan saya juga berminat kalau misalnya ternyata secara bukunya bagus. Kenapa? Loh ya kan daripada saya masih bikin exchange sendiri ya saya mendingan investasi saham yang sudah mature, yang sudah jelas, yang sudah jadi, daripada saya harus buat as a startup baru untuk menjadi exchange di mana ada regulasi exchange juga yang nggak gampang untuk saya penuhi kan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah toko kripto. Ada toko kripto Daily Quest yang pada saat ini mungkin Anda bisa, kalau misalnya belum buka akun toko kripto, tahan dulu karena saya akan berikan suatu penawaran yang sangat menarik. Anda bisa belajar sama saya mengenai cryptocurrency. Penting sekali untuk mengikuti perubahan zaman. Yang kedua, saya juga berikan bonus untuk berupa 1 TKO sampai dengan 1000 user pertama yang join. Silahkan Anda juga bisa ikut informasi ini di akhir. Dan yang ini adalah saya ingin informasikan adalah toko kripto, ada toko kripto Daily Quest. Anda bisa menyelesaikan setiap harinya tugas-tugas yang membuat Anda mendapatkan suatu reward. Silahkan Anda juga bisa cek pada kolom deskripsi. Dan yang terakhir, perhatian. Kalau Anda mendaftar akun toko kripto sekarang dengan link pada deskripsi di bawah, maka Anda mendapatkan free online course trading cryptocurrency bersama saya, Ryan Filbert. Yang lain 500.000 saya kasih gratis buat Anda. Anda dapat free 1 TKO tapi limited untuk 1000 orang pertama. Silahkan Anda cross check dulu. Kalau selama penawaran link di bawah masih bisa, maka Anda masih bisa mendapatkan 1 TKO. Yang terakhir adalah saya memberikan lifetime cashback atas transaction fee yang Anda lakukan pada exchange toko kripto sebesar 20%. Maka silakan Anda gunakan kesempatan kali ini untuk kita bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama menikmati setiap keuntungan yang terjadi. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.